Baik. Nah, kita akan record. Nah, untuk nomor 1, anak-anak, kita bahas dulu yang nomor 1. Menurut kelas 5B, jawaban nomor 1 ini apa ya? 2115. 21.15. 15. Oke, coba kita cek jawaban nomor 1. Ya, kita cek jawaban nomor 1. Bentar, anak-anak. Nah, kita cek jawaban nomor 1. Lulu biasanya belajar selama 1 jam 30 menit setiap hari. Wah, kalau kamu ini belajarnya berapa lama? Kalau si Lulu 1 jam 30 menit. Karena besok ada ulangan, hari ini belajarnya ditambah 45 menit. Lulu mulai belajar pukul 19.00. Lulu selesai belajar pada pukul. Nah, coba kita jawab sama-sama. Kita tuliskan di sini penyelesaian. Nah, baik. Nah, diketahui si Lulu itu belajarnya 1 jam 45 menit. Sorry, 1 jam 30 menit. Nah, karena ulangan, waktu belajarnya ditambah menjadi 45 menit. Baik, berarti jam belajarnya Lulu semakin bertambah. Nah, karena semakin bertambah, sekarang coba kita jumlahkan jam belajarnya Lulu. Nah, dari jam belajarnya Lulu, nanti kita bisa tahu jam berapa dia selesai ketika mulainya jam 19.00. Nah, oke. Untuk menjumlahkan menit, seperti biasa. 30 ditambah 45. Berarti dapat berapa tuh? 75. Tapi Bapak nggak akan tuliskan 75. Kenapa, Pak? Nah, anak-anak harus ingat. 1 jam itu berapa lama? Berapa menit? 60 menit. 60 menit. Itu hasilnya 2 jam 15 menit. Ya, sebentar ya, Ken. Nah, 1 jam itu 60 menit. 75 itu melebihi 60 enggak? Melebihi. Kalau melebihi, maka kita kurangkan dia. Kita kurangkan 60. Dapatnya berapa? 15. Jadi Bapak enggak tuliskan 75, tapi Bapak tuliskan 15. Ya. 15 yang menjadi Bapak tulis. Loh, 60-nya kemana? 60-nya itu pergi ke 1 jamnya. Sehingga menjadi 2 jam 15 menit. Inilah jam belajarnya Lulu. Inilah lama waktunya si Lulu itu belajar. Kalau si Lulu belajarnya 2 jam 15 menit, dia mulainya itu pukul 19.00, maka dia selesai jam berapa? Nah, berarti 19.00. Lihat, ini kita bisa jumlahkan anak-anak. Caranya gimana? 2 jam. Lihat posisi jamnya. Posisi jamnya itu di sini. Posisi menit di sini. Tinggal kita masukkan posisi menit ke sini 15, posisi jam di sini 02. Nah, titik. Tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 1, 1. 9 tambah 2, 11. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya 20. 21 lewat 15. Itu dia jawaban nomor 1. 21 lewat 15 menit. Nah, silakan yang mau bertanya. Coba Bapak mau tahu. Boleh kan, Pak? Jadi menitnya ditambah. Jadi 45 tambah 30 dulu. Terus kan 75 kurang 60, 15, baru 1 jam tambah 1 jam. Boleh, sama aja. Tadi Pak nomor 1 jawabannya jam berapa, Pak? Berarti nomor 1 tadi jawabannya adalah 21 lewat 15. Coba di kelas 5B. Yang benar nomor 1 berapa orang? Coba raise hand. Nah, ada 9 orang yang benar nih dari 31 anak, hanya 9. Yang lain gimana? Bapak, Ya. saya belum selesai catat nomor 1. Loh, kamu belum kerjain? Enggak, Pak. Bukan itu maksud saya. Itu aku caranya berbeda.
Oh, tapi jawaban kamu berapa? Sama. Sama. It's okay, nggak masalah. Kamu pakai cara kamu. Nah, yang penting caranya itu masih jelas. Kamu tahu cara mengkonvert satuan waktunya. Oke, ya. Nanti ini bahannya Bapak share ke GCR kok. Bahkan ada videonya nanti. Jadi kalian bisa ulang di rumah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Coba lower hand dulu. Berarti tadi nomor 1 yang benar ada 13 orang ya. Oke, kita cek nomor 2. 1/4 jam dikurang 50 menit ditambah 660 detik sama dengan berapa menit? Nah, Bapak rasa di kelas ini kemarin nggak yang bilang nggak ada jawabannya? Ada. Nah, kita cek ya, sama-sama ada, ya. Pak. Oh, udah ada. Oke, udah Udah ada. ketemu. Udah ketemu. Baik, sekarang kita langsung kerjain. Artinya dalam soal ini kita mau mengubah semua satuan waktu menjadi menit, menjadi menit, menjadi menit. Semuanya diubah menjadi menit. Nah, 1/4 jam itu berapa menit anak-anak? 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. 60 menit. Sama dengan 5/4. 1/4 itu berapa menit? 1/4 jam. 75. 15. Kalau dijumlahin jadi 75. 5 menit. 75 menit. Boleh. Mau kamu pakai cara 5/4 kali 60, it's okay. Nggak masalah. Dikurang 50 menit. Menitnya nggak usah diubah lagi dalam menit. Ditambah 660 detik berapa menit? Kamu harus ingat 1 menit 60 detik. Kalau 660 detik berapa menit? Ya berarti 11. 660 dibagi 60. 60. Nah, menit ya. Menit. Oke. Sekarang tinggal kita jumlah-jumlahin. 10 tambah 17, 75 menit. Dikurang 50 menit. Ditambah 11 menit. Berapa tuh semuanya? 36 36 menit. Oke, 36 menit lah jawaban nomor 2. Baik. Jawaban Oke. aku benar, tapi Nah. cara aku beda, Pak. Ya, nggak masalah. Mau kamu pakai Pak, cara kalau yang jamnya berbeda. itu aku ubah ke desimal, habis itu aku baru kali. Ya udah, nggak apa-apa. Aku 1/4 jamnya aku ubah jadi 1 jam 15 menit, Pak. Oke, 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam itu kan 60 menit. Oh, pada akhirnya nanti kamu ubah 1 jamnya jadi 60 menit kan? Iya enggak? Pak. Nah, sama aja. It's okay, nggak masalah. Nomor 3 dibacakan oleh Elvel. Elvel. Iya, Nah, silakan. 8 HM tambah 5 jam tambah 10 DM sama dengan berapa meter? Oke, gimana itu? Nah, jawabannya Elvel apa Elvel nomor 3? Elvel jawabnya nomor 3 apa? Ayo dibuka buku PS-nya, jangan ditutup. Apakah ntar ini saya di GCR? Ya, pasti di-share di GCR kok. Jawaban Elvel apa? Nomor 3. Kalau jawaban aku D. C, Pak. 850. Jawabannya Elvel apa? Yang Wah, belum dikerjain berarti. Udah dikerjain atau belum? Aku bisa, Pak. Oke, tadi yang jawab 851 Ken ya? Oke, tadi yang jawab 851 Ken kan? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, ini juga soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2. Kita mau mengkonversi, kita mau mengubah ya, hektometer ke meter, dekameter ke meter, meter ke meter. Kita mau mengubah anak-anak. Oke, hektometer ke meter naik atau turun? Lupa. Kok lupa hektometer ke meter? Naik atau turun anak-anak? Turun. Turun berapa tangga?
2. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Kali 100. Jangan dilupain ya. Ditambah 5 dekameter. Dekameter ke meter. Berarti diapain? kali 10. Kali 10. Kali 10. Ditambah desimeter ke meter. Dibagi 10. Dibagi Ya, 10. berarti 10 dibagi 10. Nah, semuanya sudah dalam bentuk meter. Sekarang tinggal kita selesaikan. 8 kali 100, 800 meter. Ditambah 50 meter. Ditambah 1 meter. Sama dengan 851 meter. Nah, ini dia jawaban nomor 3. Coba di kelas 5B. Yang benar nomor 3 siapa? Aku. Coba raise hand. Wah, semuanya ada 10 orang berarti. Oh, 11. Nah, yang lain gimana nih? Kalau salah diperbaikin ya, salahnya. Nomor 2 tadi apa? Nomor 2 tadi adalah 1 sampai 36 3 masih menit. benar semua, Pak. Oke, good job. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan ke nomor 4. Silakan dibacakan oleh Alena. Alena di sini kan? Iya, Alena? Pak. Ya, silakan Desi Alena. memiliki pita dengan panjang 1 meter lebih 5 dm. Jika pita tersebut digunakan 70 cm untuk menghiasi kado ulang tahun, maka sisa pita Desi adalah Ya. Jawabannya Alena nomor 4 apa? Jangan takut salah. Jawabannya Alena apa? Udah dikerjain atau belum? Oke, coba kita cek ya anak-anak ya. Menurut kelas 5B jawaban nomor 4 apa ya? 80 cm. 80 cm. Yang A. Kita cek apakah benar 80. Pitanya si Desi 1 meter lebih 5 desimeter. Artinya pitanya itu mempunyai kelebihan. Yang awalnya 1 meter, berarti panjang pitanya. 1 meter tambah 5 desimeter. Seginilah panjang pitanya si Desi. Ya. Jadi pita ini mau dipakai untuk menghias kado anak-anak. Ya. Kalau ulang tahun kan ada tuh biasanya menghias kado. Dibuat dalam bentuk silang, atau dalam bentuk apa pitanya. Nah, dipakai sepanjang 70 cm. Kalau digunakan 70 cm, pitanya berkurang. Nah, pitanya pasti berkurang. Di sini 70 cm. Semuanya ini kita akan mau ubah menjadi satuan sentimeter seperti yang ada di pilihan ini. Kita mau ubah berapa sentimeter lagi sisanya. Hanya kita ubah semuanya. Meter ke sentimeter naik atau turun? Meter ke sentimeter naik atau turun? Lah, berarti belum hafal. turun. Turun berapa tangga? 2. Desimeter ke sentimeter. Turun 1 tangga jadinya 50 cm. Kurang 70 cm Sama aja. tinggal kita hitung nih. Ini 100 ya. 1 kali 100 cm tambah 50 cm kurang 70 cm. Nah, berapa nih? 80 cm. Iya, benar. 80 cm untuk jawaban nomor 4. Coba yang benar berapa orang? Pak mau data nih. Yang benar hanya 7 orang. Yang salah boleh, silakan diperbaiki. Oke, kita lanjut. Oh, bukan 7 anak-anak. Ternyata ada 11 anak yang benar. Boleh lower hand dulu. Nah, oke, ada 11 anak yang benar ya. Good job. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Silakan dibacakan oleh Jerry.
Tony Nah, tadi nomor 4 jawabannya 80 cm ya. Silakan Jerry. Ya, 80 cm. mengendarai sepeda selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Kecepatan sepeda Tony adalah Ya, kecepatan sepeda Tony adalah yang diketahui apa? Oh, sorry. Jerry jawabnya apa nomor 5 nih? 120 meter per menit. Oke, kita cek ya. Kita cek. Berarti yang diketahui di soal apa anak-anak? Menit dan meter. Menit itu apa? Satuan Waktu. waktunya. Jadi si Tony mengendarai sepeda, waktunya itu yang digunakan itu 3 menit. Nah, jaraknya itu adalah Jaraknya adalah 360 meter. meter. Yang ditanya apa? Kecepatan. Nah, jawab. Anak-anak tahu nggak apa arti M per S? Meter per second. Meter per sekon. Meter per sekon itu apa? Meter Detik. Meter per detik. Nah, meter per detik. Berarti kita mau menghitung kecepatannya dalam satuan meter per sekon. Ada nggak yang harus kita ubah di sini anak-anak satuan dari yang diketahui? Menit. Menit. Ke detik. Menit kita ubah menjadi detik. 3 menit berapa detik? 180 detik. Iya, 180 detik. 180 detik. Nah, kita boleh. Oh, udah sama sekon, udah sama detik. Meter juga udah sama. Tinggal kita hitung kecepatannya. Kecepatannya apa? Rumusnya anak-anak, segitiga JKW-nya. Jangan dilupain. Kecepatan sama dengan jarak kali waktu. Jarak bagi waktu. Cari kecepatan, tutup kecepatan. Kecepatan kamu tutup pakai tangan kamu, berarti yang terlihat hanya J dan W. Berarti J dibagi W. Jarak dibagi waktu. Benar kan? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 360 meter. Dibagi waktunya 180 sekon atau 180 detik. Sama aja. Coret. 36 dibagi 18. 2 ya. 2 meter per sekon. Iya, benar. 2 meter per sekon. Nanti jawaban Jerry nanti diperbaiki ya, Jerry ya. Nomor 5. Oke? Bisa, Jerry? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Edgar, silakan. Ada Edgar? Kenapa Edgar pegangin rambutnya? Pak, tadi nomor 5 jawabannya apa, Pak? Dua kali jalan nih. Nah, 2 meter per sekon. Ya. Oke, silakan Edgar. Jika Agus berangkat pada pukul 7 ke Medan menggunakan motor dari rumahnya, kecepatan motor Argus 70 km per jam menempuh jarak 140 km. Argus akan tiba di Medan pada pukul. Nah, oke. Jawabannya Edgar nomor 6 apa? Jawabannya A. A. Oke, kita cek jawaban Edgar. Nah, berarti yang diketahui dari soal ini apa, Edgar? Agus berangkat pada pukul 07.00. Apalagi selain berangkatnya? Motor Argus 70 km. Kecepatan motor Argus 70 km per jam. 70 km per jam. Nah, terus apa lagi? Menempuh jarak 140 km. 140 km. Nah, dengan kecepatan segini dan jarak yang ditempuh segini, Argus itu berangkatnya dikasih tahu berangkat pukul 07.00 tadi Edgar pilih 09-nya. Oke, kita cek. Nah, berarti yang ditanyakan di sini jam berapa si Argus itu akan tiba?
Untuk mengetahui jam berapa si Argus tiba, pasti terlebih dahulu kita hitung apanya anak-anak? Waktunya, berapa lama dia di perjalanan. Baru boleh kita jawab. Ingat, segitiga JKW-nya. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Waktu, berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 140 km, kecepatannya 70 km per jam. Ada satuan yang bisa kita coret? kilometer. Kilometer dengan kilometer. 140 dibagi 70? 2. 2 atau 20? 2. Jam. Nah, 2 jam. Satuan yang tersisa jam ya. Nah, berarti dari soal ini kita bisa tahu kalau si Argus itu di perjalanan menghabiskan waktu 2 jam perjalanan nih. Maka bisa nggak kita hitung jam berapa dia tiba sampai? Bisa. Maka Argus tiba pukul berapa? Cara ngitungnya gimana? Dia berangkat 07.00 ditambah 2 jam. 2 jam. Tambahkan berarti 09.00. Iya, 09.00. Inilah dia. Oke, berarti jawaban Edgar sudah benar ya. Pak, Jawab, tapi Edgar. di modal A sama B jawabannya. Ya, A sama C kok aku. ini tadi jawabannya apa anak-anak? Ya, Aku nggak A. apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu jawabnya B atau C, Bapak juga ini. Kan jawabannya itu hanya satu, jadi Bapak salah masukkan opsi. Nah, kira-kira kita masukkan apa nih? Biar jawaban kita benar. Yang Atau C? yang kedua. Ketiga. Oke. Nah, baik. Kita sekarang ke nomor 7. Coba Bapak pengen dengar suaranya Olive. Silakan Olive. Bacakan dulu Ibu soalnya, Nak. naik beca ke pasar. Ya, terus? Ibu berangkat pada pukul 6 Terus? dan sampai tepat pada pukul 7. Oke. Lebih cepat, Olive? Kecepatan beca tersebut 20 km per jam. Jarak rumah ibu ke pasar ada. Iya. Jawaban Olive nomor 7 apa nih? Jawabannya Olive nomor 7? Jawaban kelas 5B nomor 7 apa, Nak? B. B. 20 km. Ya, kita cek dulu ya. Nah, Ibu naik becak ke pasar. Ibu berangkat pada pukul 6. Kalau Ibu berangkat pada pukul 6 sampai pada pukul 7, berapa lama Ibu di perjalanan? Ayo anak-anak, kalau Ibu berangkatnya jam 6 sampai di pasar jam 7, berapa lama dia di perjalanan? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Nah, terus apalagi yang dikasih tahu? Kecepatannya. Kecepatan sama dengan 20 km per jam. Oke, yang ditanya apa di sini? Jaraknya kan? Baru boleh kita jawab nih. Ini soalnya gampang nih. Nah, ini yang paling mudah nih. Kita jawab. Nah, berarti jika kita menghitung jarak, ingat kembali segitiga JKW-nya. Jarak sama dengan kecepatan Kali waktu. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 20 km per jam dikali waktunya 1 jam. Nah, oke. Coret jam, berarti yang sisa tinggal kilometer 20 kan? kilometer. 20 kali 1, 20 kilometer. kilometer lah jarak dari rumah Ibu ke pasar. Wah, itu menurut anak-anak jauh nggak tuh? Dari rumah ke pasar 20 km. Itu sama kayak dari sekolah kita di apa kan? Di Harmoni, dari Harmoni ke
Depok. Em, Sampai ke Depok tuh. Nah, 20 km kalau nggak salah Bapak ya. Oke. Nomor 8. Berarti tadi jawaban nomor 7 adalah 20 km. Kita lanjut ke nomor 8. Silahkan siapa nih ya, yang belum ya? Silakan Nathaniel. Nathaniel, silakan Nathaniel. Dibacakan soalnya. Ayo lebih cepat, Nak. Pak Agung mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Dia berangkat pulang 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali beristirahat selama 20 menit. Ada rambut. Pak Agung tiba di kota B pada pukul. Oke. Ya. Nathaniel nomor 8 jawabannya apa? Jawaban kelas 5B nomor 8 apa? 14. 20. D. Oke, ada 2 jawaban. Kita cek sama-sama ya. Nah, nggak salah. Nah, apakah 14.20, apakah 14.40 atau nggak ada jawabannya sama sekali? Kita cek sama-sama. Adalah. Pak Agung mengendarai mobil dari kota A ke B yang berjarak, ada jaraknya nih, 200 km. Langsung garis bawah ya anak-anak biar kamu cepat ngerjain. Oh, 200 km. Kecepatannya ada. Oh, kecepatannya ada berapa? 20 km per jam. Oke, ada jarak, ada kecepatan. Pasti yang ditanyakan nanti adalah apanya? Waktunya. Itu nanti yang pertama kali ditanya. Tunggu dulu. Tapi ada lanjutannya. Dikasih tahu dia itu berangkat. Dia itu berangkat pukul 10.20. Nah, selama di perjalanan, oh dia istirahat ternyata. Istirahat, kamu catat di sini. Istirahat dia berapa lama? 20 menit. Nah, berarti ketika kamu menghitung waktu dan memang juga yang ditanyakan di nomor 8 ini adalah jam berapa Pak Agung tiba atau pukul berapa Pak Agung tiba di kota B, nah baru boleh kita jawab. Ingat, ketika kita mau mencari tahu jam berapa atau pukul berapa Pak Agung tiba, itu sama aja kita cari waktunya dulu. Berapa lama Pak Agung di perjalanan? Nah, ingat segitiganya. Berarti untuk menghitung waktu gimana anak-anak? Waktu sama dengan Jarak dibagi kecepatan. bagi pintar. Jarak Bagi Kak. kecepatan. Ya, jarak dibagi kecepatan. Good job. Jaraknya berapa? 200 km. Dibagi. Kecepatannya berapa? 20 km per 20 jam. km per jam. Apa yang kita coret? Kilometer dengan kilometer. Sehingga kita bisa tahu bahwa Pak Agung di perjalanan selama berapa jam tuh? 20. 20 jam. Coba, ada yang salah nggak 200 kali dari yang kita tulis? 200 bagi Ini 20. siapa yang bilang 20 nih? 50 nih. Bukan 20. Siapa tadi yang ngomong tuh? Oke. Berarti di sini 50 nih. 200 bagi 50 berapa? 4 jam. Kok 40? 4 jam. Berarti Pak Agung di perjalanan itu selama 4 jam anak-anak. Nah, kalau Pak Agung di perjalanan selama 4 jam, dia berangkat pukul 10.20, istirahat 20 menit, kita bisa hitung jam berapa dia tiba. Nah, berarti total perjalanannya Pak Agung berapa lama anak-anak? 4 jam 20 menit. 4 jam 20. 20
menit. 20 menit. Nah, inilah total perjalanan Pak Agung. Kalau dia berangkat jam 10.20, maka jam berapa Pak Agung tiba? Cara ngitungnya gimana? 10.20. Nah, posisikan jam dengan menit itu di posisi yang sama. Ya. Ini jam, berarti 4 jam. Kalau 4 jam, Bapak tulis berapa di sini? 0? 0,04. 4,2 20 ditambahin berarti 14. 14.40. Agung tiba pada pukul 14. Ya ampun, aku tulisnya Karen. Jawaban yang tepat Aku tulis karena 14.40. Sorry, 14.40. Oke, 14.40. Maka Pak Agung tiba pukul 14.40. Lanjut. Nomor 9. Oh, nomor 8 tadi berapa anak yang benar ya? Karena soal ini agak sulit nih. Baru kali ini Bapak kasih ya. Ada 3 orang anak saja. Oh, Feren juga benar ternyata. Edgar juga. Esther juga. Oh, good job. Ternyata ada 9 anak. Kok makin banyak? Oke, good job. Kalau makin banyak, syukur deh. Mudah-mudahan betulan benar ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Nah, di sini kita mau mengkonversi. Bapak dulu yang kerjain ya. Oke, kalau menurut kelas 5B nih, jawaban nomor 9 itu apa ya? C 60. Nah, ini anak-anak mengerjakan soal seperti ini nggak boleh nebak-nebak. Ya, nggak boleh nebak-nebak. Kayaknya jawabannya kalau misalkan A-nya itu 36, B itu 40, belum tentu jawabannya 36. Oh, ini angkanya 36 nih, pasti jawabannya 36 juga. Nggak seperti itu cara menjawabnya ya. Jadi jangan sampai kamu main asal tebak-tebakan. Nah, berharap jawaban kamu benar. Jadi ini perlu dihitung. 36 km per jam, berapa dekameter per menit? Ini kita mau mengkonversi kecepatan. Ya, cara ngerjainnya gimana Pak? Bapak udah ajarkan kemarin cara Bapak. Nah, kamu boleh kalau kamu punya cara sendiri boleh. 36 km per jam, nah, sama dengan titik-titik dekameter per menit. Ini kita ubah dulu nih. Kilometer ke dekameter. Kilometer ke dekameter. Apa yang terjadi? Turun berapa tangga? 1, 2 tangga. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Iya, berarti 36-nya dikalikan dengan 100. Sorry, agak mereng nih. Nah, 36-nya dikalikan dengan 100. Sekarang kita cek yang di bawah. Kita mau ubah jam menjadi menit. 1 jam berapa menit? 60. Nah, sekarang tinggal kita kali-kalikan seperti biasa. 36 kali 100, 3.600. Dekameter per menitnya langsung Pak buat ke samping. Tapi yang di sini tetap 60. Nah, coret nolnya yang sekarang tersisa 360 bagi 6 berapa? 60. Dekameter per menit. Inilah yang menjadi jawabannya. Good job, kelas 5B sudah jawab benar. Ya. Oke, berapa orang nih yang benar selain yang ngomong tadi? Ada 10 orang. Oh, Kathleen juga ternyata. Joey. Oke, good job kalau kamu benar. Oke, good. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Nah, ini dia jawaban nomor 9. Tadi jawabannya berarti... Loh, ini tadi jawabannya berapa, anak-anak? 14.40. 60 ya? Iya, 60. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, dibacakan oleh Darius. Silakan Darius. 5.000 mm tambah 16 desimeter kubik
sama Ya. dengan litar. Ini Jawaban kamu diketahui. apa? Ini jawabannya. Kamu adalah? Caranya ini, cara ini di 5.000 bagi 1.000 dulu. Oke, kenapa dibagi 1000? Karena mililiter ke liter turun 3. Kok turun? Naik dong. 1, 2, 3. Kalau naik 3 tangga dibagi ya. Bukan turun, Darius. Dibagi 1000. Terus? Ya, dapat. 5.000 bagi 1.000 sama dengan 5 liter. Nah, terus? Yang 16 desimeternya? 16 liter. Iya, itu sama aja dengan 16 liter. Oke, sama-sama liter. Sekarang tinggal kita selesaikan. 5.000 bagi 5, 5 liter. Ditambah 16 liter. Berapa tuh semuanya? 21 liter. 21 liter. Nah, ini soalnya masih sederhana ya Bapak Bu, anak-anak ya. Mungkin pada saat pH bisa aja nanti dari milimeter kubik menjadi kiloliter. Atau mungkin ada bilangan koma. Jadi kalian persiapkan berlatih di rumah jika ada nanti bilangan komanya. Oke, baik. Nomor 11. Nomor 11. Silakan Karina. Pak, tadi nomor 10 apa? Ini juga unik juga udah ketinggalan. Nah, harus fokus unik ya. Oke? Oke. Silakan Karina nomor 11. 18.000 liter 18.000 dibagi 1 jam. Tetap 1 jam sama dengan 3, karena itu mau diubah. Diketahui nitrogen itu mengalirkan volumenya 18.000. Iya, volumenya yang dikasih tahu 18.000 meter kubik. Terus? Waktunya 1 jam. Iya, waktunya 1 jam. Terus? Ditanyanya itu debit dalam waktu meter pangkat 3 per detik. Iya, debitnya dalam meter pangkat 3 per detik. Kenapa kita bisa tahu debit yang diminta harus dalam bentuk meter kubik per detik? Karena ada di dalam jawabannya. Jawabannya semuanya detik. Iya, karena kita cek pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya semua dalam bentuk meter kubik per detik. Nah, oke. Sekarang kita jawab. Ingat segitiga yang kalian sudah buatkan kemarin. Segitiga V, D, W. Nah, berarti untuk menghitung debit caranya gimana? Volume bagi waktu. Caranya volume bagi waktu. Waktunya Ya. kalau mau diubah ke detik jadinya 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oh iya, betul. Nah, betul ya. Kita cek anak-anak di debitnya. Maaf, tadi Bapak lupa. Kita cek nih. Di sini satuan volumenya udah sama. Satuan waktunya yang berbeda. Jadi kita harus convert ke detik. 1 jam berapa? 3.600 detik. 100. Oke, sekarang udah sama-sama detik nih. Udah boleh kita kerjain. Berarti 18.000 meter kubik dibagi 3.600 detik sama dengan 5 meter pangkat 3 per detik. Iya, ini coret 2, 180 bagi 36, 5 meter kubik per detik. Nah, berarti jawabannya adalah A, kalau di soal dari Bapak. Wah, Nomor 10 tadi apa? Olive juga udah ikut-ikutan nih. Nomor 10 tadi apa anak-anak? Bapak juga ketinggalan nih. 20. Yang benar nih, nanti kita nggak dapat 100 nih. 21 ya benar, Pak. 21. Nomor 11 tadi? 5 meter. 5 meter per 5 detik. meter. Nah, ya betul ya. Oke, good. Pak, Sekarang ya. nggak jadi deh, Pak. Oke, coba nomor 12. Silakan Feren. Langsung tuliskan yang dikasih tahu apa? Debitnya adalah 2 liter per detik. Ya, terus
Waktunya 2 menit. Oke, waktunya 2 menit. Terus? Kita cari volumenya. Yes. Dalam satuan? Debit bagi waktu. No, volume yang mau kita hitung dalam satuan liter ya. Oke, good. Ya, jawab. Volume sama dengan? Debit bagi waktu. Good. Debit bagi waktu. Kali. Debit bagi waktu atau debit kali waktu? Kali. Oke, kita cek segitiga PDW-nya. Tutup V, kita mau menghitung volume, berarti D kali W. Ayo, nggak apa-apa. Feren, dilanjutin. 2 liter per detik kali 2 menit. Wait, udah sama belum satuannya? Enggak. Enggak, kita samain dulu boleh? Boleh, Pak. Boleh. Yang mana yang mau kita ubah? 2 menit ya? 2 menit menjadi detik. Berapa tuh, sayang? 120 detik. Pintar. Oke, sekarang udah boleh ya? Iya. 2 liter per detik Dikali dikali 120 detik. ya. Detiknya dicoret. Good. 2 kali 120 berapa tuh? Tunggu, Pak. Hitung dulu. 240 liter. Liter. Good job, Feren. Nah, itu dia jawaban nomor 12. 240 liter. Ya. Coba, kalau kamu benar, raise hand. Silakan. Kalau salah, boleh diperbaiki. Aku cuma ngerjain nomor 1 sampai 10 terus udah gak sempet, Pak. Kan waktunya banyak Pak, sampai. kalau aku pas lagi istirahat kerjain sampai 15. Bagus. Waktunya itu soalnya kebuka sampai tadi pagi loh anak-anak. Bahkan Bapak aja sekarang masih bisa buka ini. Nah, lanjut. Nomor 13. Nomor 13. Unike. Berarti tadi nomor 12 hanya ada 4 orang ya yang benar ya. Oke. Ayo silakan Unike. Langsung yang diketahui apa? Volume Volume 24 meter kubik. terus Debitnya 100 liter per menit. terus Yang ditanya waktunya waktu sama dengan titik-titik jam. titik-titik jam. Terus ada yang mau kita ubah? Menit ke jam. No, itu ubahnya di akhir ya. Ubahnya di akhir. Yang mana yang kita ubah dulu nih? Kayaknya masih ada yang berbeda. Kalau menurut Bapak itu ada yang berbeda tuh. Apa yang berbedanya? Satuan apa yang berbeda? Meter kubik sama liter. Iya, kita mau mengkonvert meter kubik menjadi liter. Cara tercepatnya lewat mana? Cara tercepatnya lewat mana anak-anak? Aku desi DM kubik dulu kan langsung ke liter. Iya, berarti kalau ke desimeter kubik dulu berarti turun 1 tangga kan? Iya. Berarti turun 1 tangga dikali 1000. Desimeter apa tuh? 24 ribu desimeter. Desimeter kubik. Oke, itu sama nggak dengan liter? Sama ya? 24.000 liter. Oke, udah boleh kita kerjain. Ingat, ketika kamu menentukan jam itu di akhir aja, biar kamu nggak kesulitan. Menghitung waktu, ingat segitiganya. Segitiganya. Berarti menghitung waktu gimana? Volume bagi debit. Volume dibagi debit. Ayo, volumenya adalah 24.000 liter bagi 100 liter per menit. Oke. Sama dengan liter dengan liter? 200. Oke. Nolnya 2, coret. Berarti yang sisa tinggal 240 menit. menit. Nah, 240 menit itu berapa jam?
240 menit itu berapa jam anak-anak? Caranya gimana? Jam. 4 jam. 140 dibagi 60 sama dengan 4 jam. 4 jam. Nah, 4 jam lah jawabannya. Jadi tabung tersebut akan penuh dalam waktu 4 jam. Oke? Berarti nomor 13 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Coba yang benar nomor 13. Raise hand. Berapa orang nih? 1 orang aja. Ada Andrea, Yunike, Katie, Joanna. Hanya itu ya? Oh. Riz, Alis. Ayo, yang salah diperbaiki anak-anak ya. Kalau jawaban kamu kurang tepat, diperbaiki. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14, silakan Katie. Katie sudah atau belum nih? Katie sudah atau belum? Halo? Hai, Mbak. Hai. Oke, maaf ya tadi Bapak kelempar. Nah, Udah lama nggak ketemu, Pak. kamu Katie. Oke, silakan Katie. Ayo Katie, dibacakan. Sebuah mobil tangki minyak sedang mengalirkan minyak ke drum menggunakan selang dengan debit 120.000 cm3 per menit. Dalam liter per detik, debit selang tersebut adalah... Nah, jawabannya Katie apa nih? Jawaban 2 liter per detik. Kita cek. Nah, ini soalnya sama aja dengan konversi debit anak-anak. Maksudnya di sini hanya kamu disuruh mengubah 120.000 cm3 per menit itu sama dengan berapa liter per detik. Nah, berapa liter per detik? Artinya kita ubah nih centimeter kubik ke liter, menit menjadi detik. Kita ubah sekaligus. Kira-kira dapatnya jadi berapa? Nah, yang pertama, Bapak tuliskan dulu nih di sini, 120.000. Nah, dari sentimeter kubik ke liter, apa yang terjadi? Cara cepatnya itu Ke desimeter, berarti dibagi? Bagi 1000 kan. Bagi 1000 per, itu dulu. Ini satuannya sudah dalam bentuk desimeter kubik. Per. Menit berapa detik anak-anak? Menit 60 detik. Good. Sama dengan, nah berapa nih? 120.000 bagi 1000. 120 desimeter. Oh, boleh langsung liter boleh, sorry. Langsung liter juga boleh ya. Nah, biar lebih gampang memang liter saja, biar nggak 2 kali kerja. Liter per 60 detik. Berapa nih? Coret, jadi berapa tuh? 2 liter per detik. Oke, good job. Berarti jawaban nomor 14, 2 liter per detik. Ya, lanjut. Nomor 15. Coba semua lower hand dulu, biar Bapak dulu yang mengerjakan yang nomor 15. Tadi di kelas sebelah juga yang bilang nomor 15 itu yang paling sulit. Kalau di 5B gimana? Apa benar nomor 15 itu yang paling sulit? Iya. Jadi kita cek sama-sama. Marki cek ya. Baik. Nah, anak-anak, di sini diketahui sebuah penampungan air berbentuk balok. Ada bentuk balok di sini dengan ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya. Nah, ya. Boleh tolong kasih lihat yang tadi nggak, yang cara yang nomor 14 aku mau Ya, bedain. Sebentar ya. Oke, silakan deh. Nah,
Adrian juga nih udah telat nih. Nah, orang fokus kayaknya. Sudah Adrian? Oke. Nah, bak tersebut akan diisi dengan pompa air. Untuk memenuhi bak mandi tersebut dibutuhkan 15 menit. Debit air yang keluar dari pompa air tersebut adalah, nah, anak-anak kemarin Bapak lihat belajar menghitung volume di Scratch. Bagaimana kemarin cara menghitung volume di Scratch anak-anak? Volume balok. Terserah, volume balok boleh. Volume yang kalian pelajari kemarin. Iya, volume balok kemarin Rumusnya apa? dipelajarinnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Kali lebar kali tinggi. Jadi ketika kita mengalihkan ukuran-ukurannya ini, itu sama aja dengan kita menghitung volumenya. Panjangnya berapa? 80 cm. Lebarnya 60 cm. Tingginya nggak ada, Pak. Yang ada kedalamannya. Itu gimana, Pak? Sama aja. Nah, sama aja kedalaman dengan tingginya itu sama. Berarti 50 cm. Sekarang, ada yang udah ketemu hasil perkaliannya? Berapa ini? 240.000 centimeter kubik. Oke, selain volume, apalagi yang dikasih tahu di soal? Ada waktunya, yaitu 15 menit. 15 menit. Yang ditanya apa anak-anak? Yang ditanya itu adalah debit dalam satuan apa? Liter per menit. Per jam. Ada nggak yang harus kita ubah? Semuanya harus kita ubah. Harus kerja ekstra memang di nomor 15. Karena apa? Ada satuan sentimeter kubik yang harus kita ubah menjadi liter. Cara tercepatnya lewat mana? Iya, lewat desimeter. Yaitu 240.000 bagi 1000. Berapa itu? 240 liter. 240 liter. Good job. Nah, ada menit yang harus kita ubah menjadi dalam jam. 15 menit berapa jam? Berarti 15 per 60. 1 per 4 jam. Semuanya sudah dalam bentuk jam, liter. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Baru boleh kita hitung debitnya. Debitnya sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya Volumenya 240 liter dibagi 1/4 jam. Masih ingat nggak pecahan? Kalau ada pembagian pecahan. 240 kali 4. 240 dibagi 1/4 itu sama dengan 240 kali 4/1, ya kan? 4/1 berapa? 4. Sama aja dengan 240 kali 4. Berapa 240 kali 4? 960 liter per jam. Nah, 960 liter per jam. Itu dialah jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Tadi ini jawabannya berapa anak-anak? Wah, lupa tadi. Berapa jawabannya tadi? Jawabannya 160. Bukan, 14 tuh 2. Yakin ya? Oke, yang ini 960. keluar anak-anak? Iya itu Pak. Oke, dapat nilai? 100. Oke, good job. Kemarin aku dapat 9 gara-gara yang